Coba deh, kalau kita dengar kata Iran sekarang, apa sih yang muncul di kepala? Mungkin berita, politik, atau sanksi-sanksi ekonomi. Tapi gambaran itu sebenarnya cuma sepotong kecil dari cerita yang jauh-jauh lebih dalam. Sebuah peradaban kuno yang namanya Persia. Oke, gini deh. Di satu sisi, ada Iran yang kita lihat di berita, negara yang sering banget dibahas karena politiknya, tapi di sisi lain ada Persia, salah satu kekaisaran paling hebat dalam sejarah manusia yang warisannya itu udah ribuan tahun. Nah, ini tuh dua sisi dari koin yang sama, dua bab dari cerita yang sama. Pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya? Gimana bisa sebuah peradaban yang membangun imperium global pertama di dunia jatuh berkali-kali di tangan penakluk, tapi selalu bisa bangkit lagi? Bahkan, dalam beberapa hal, mereka justru menaklukkan balik para penakluknya. Nah, inilah misteri yang akan kita bedah. Buat ngejawab itu semua, kita bakal jalan-jalan lintas waktu. Kita mulai dari masa jaya kekaisaran global pertama. Terus kita lihat gimana penaklukan brutal mengubah nasibnya. Kita bakal jadi saksi gimana budayanya bangkit lagi dengan luar biasa. Ikutin perjuangannya membentuk negara modern, pahami momen penting revolusi 1979. Dan terakhir, kita renungkan ketangguhan luar biasa yang jadi ciri khasnya. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama ini kita mundur jauh banget. Sekitar 2.500 tahun lalu ke masa dinasti Achaemenida. Mereka lah yang menciptakan negara adidaya sejati pertama di dunia dan jadi cetak biru buat semua kekaisaran di wilayah itu setelahnya. Semuanya itu dimulai sama satu pemimpin muda, namanya Koresh Agung. Dan yang bikin gila dari timeline ini tuh, cepet banget. Bayangin, cuma dalam waktu kurang dari 2 dekade, dia berhasil nyatuin semua pusat peradaban besar dunia kuno, dari Turki sampai Irak sekarang, di bawah satu kekuasaan. Ini pertama kalinya dalam sejarah, benar-benar fenomenal. Tapi kejeniusan Kores itu bukan cuma soal menang perang. Rahasianya ada di cara dia memerintah, yang pada masanya itu revolusioner banget. Bukannya menghancurkan, dia malah menghormati agama dan penguasa lokal. Ini bukan sekedar baik hati ya, ini strategi politik yang cerdas banget buat jaga stabilitas dan biar nggak ada pemberontakan di wilayah yang super luas. Terus gimana fondasi ini dikembangin? Nah, penerusnya Koresh, namanya Darius I, dia yang nyempurnain sistemnya. Dia pada dasarnya bikin cetak biru cara mengelola negara adidaya. Dia bagi wilayah jadi provinsi-provinsi yang disebut satrapi. Dia bangun jalan kerajaan yang luar biasa, semacam internet zaman dulu, buat komunikasi super cepat. Dan dia bikin mata uang standar buat nyatuin ekonomi. Canggih banget untuk zaman itu. Sekarang kita masuk ke tema yang bakal terus berulang dalam sejarah Persia, invasi dahsyat yang menghancurkan penguasa, tapi anehnya gagal menghancurkan peradabannya itu sendiri. Guncangan gede pertama itu datang dari barat, dari dunia Yunani. Nah, yang penting buat kita ingat, cerita yang kita kenal sekarang, perang epik antara kebebasan versus tirani, itu sebagian besar dibentuk dari sudut pandang Yunani. Buat Persia sendiri, ini ya cuma satu operasi militer di ujung barat kekaisaran mereka yang luas banget. Tapi, seabad lebih kemudian, ancaman yang benar-benar ngerubah segalanya datang dari utara Yunani. Kampanye militernya Alexander Agung itu cepat dan brutal banget. Timeline ini nunjukin gimana cuma dalam beberapa pertempuran kunci, kekaisaran Persia yang segitu kuatnya bisa takluk. Puncaknya penghancuran simbolis Persepolis, jantung upacara Achaemenida, yang dibakar sampai rata dengan tanah. Kita lompat beberapa ratus tahun ke depan, dinasti baru datang dan pergi. Terus, datanglah guncangan besar kedua. Di awal abad ke-7, ada kekaisaran Persia Sasania yang lagi terlibat perang super panjang dan melelahkan lawan musuh bebuyutannya, Kekaisaran Bizantium. Perang puluhan tahun ini bikin dua kekaisaran raksasa itu kehabisan tenaga dan sumber daya. Kelemahan inilah yang jadi celah buat kekuatan baru yang muncul dari Jazirah Arab yang disatukan oleh keyakinan baru, yaitu Islam. Cuma dalam dua pertempuran menentukan ini, dinasti Sasania yang udah berkuasa 400 tahun itu ambruk. Persia jadi bagian dari kekhalifahan Islam. Ini bukan cuma ganti penguasa, ini adalah transformasi peradaban yang mengubah wajah kawasan itu selamanya. Anda mungkin mikir, ya udah tamat dong cerita Persia di sini, tapi justru di sinilah terjadi sesuatu yang luar biasa. Sebuah fenomena yang bisa kita sebut menaklukkan para penakluk. Meskipun kekuasaan politiknya hilang, tradisi administrasi dan budaya Persia yang udah terasah ribuan tahun itu nggak cuma bertahan, tapi malah diadopsi sama penguasa barunya. Coba lihat aja buktinya.
Para birokrat Persia yang udah jago ini jadi tulang punggung yang menjalankan administrasi kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Para ilmuwan Persia kayak Al-Khwarizmi, yang dari namanya kita dapat kata algoritma, itu kontribusinya besar banget buat zaman keemasan Islam. Dan yang paling penting, setelah ratusan tahun didominasi bahasa Arab, bahasa Persia bangkit lagi dengan spektakuler jadi bahasa puisi dan sastra. Nah, puncak dari kebangkitan budaya ini tuh namanya Shahnameh atau Kitab Para Raja. Karya luar biasa ini bukan sekedar puisi epik, ini tuh tiang pancang identitas budaya Persia. Dengan nyeritain lagi kisah para pahlawan dan raja kuno dalam bahasa Persia yang indah, Ferdowsi itu pada dasarnya membangun jembatan antara masa lalu pra-Islam dengan masa depan Islamnya Persia dan memastikan jiwa Persia nggak akan pernah padam. Oke, kita maju lagi ke era di mana fondasi negara Iran modern mulai diletakkan. Era ini ditentukan oleh identitas keagamaan yang unik dan tekanan yang makin besar dari kekuatan-kekuatan dunia. Di awal abad ke-16, dinasti Safawi berhasil nyatuin lagi Iran. Dan mereka ngambil satu keputusan yang efeknya kerasa banget sampai hari ini. Menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Ini langkah yang krusial banget. Ini menciptakan identitas politik dan agama yang khas buat Iran, yang secara permanen membedakannya dari tetangga-tetangganya yang mayoritas Sunni, terutama saingan beratnya, Kekaisaran Ottoman. Sayangnya, masuk abad ke-19, Iran malah kejepit di tengah-tengah permainan besar antara dua kekuatan imperialis. Kekaisaran Rusia menekan dari utara, ngambilin wilayah di Kaukasus. Sementara itu, kerajaan Inggris menekan dari selatan, ngincer konsesi ekonomi yang untung banget, terutama minyak. Tekanan dari dua raksasa ini bikin negara Iran jadi lemah dan rentan. Buat ngerespon kelemahan ini, dinasti baru Pahlawi naik takhta di tahun 1925 dengan satu misi, modernisasi Iran secepat mungkin. Mereka bangun militer yang kuat, bikin industri, dan dorong sekularisasi. Di tahun 1935, nama negara resmi diubah dari Persia jadi Iran buat menegaskan identitas nasional yang modern. Tapi perubahan yang dipaksakan dari atas ini juga bikin jurang yang dalam antara elit sekuler sama masyarakat yang lebih religius, jurang yang akhirnya akan meledak. Semua ketegangan ini akhirnya meledak juga. Kita sekarang fokus ke klimaks dramatis yang bikin monarki berumur 2.500 tahun tumbang dan lahirlah sebuah negara dengan bentuk yang sama sekali baru. Sepanjang tahun 1978 sampai awal 79, negara ini kayak masuk ke pusaran revolusi yang makin kenceng. Protes yang awalnya di kota suci Qom nyebar kayak api ke seluruh negeri. Aksi mogok massal, terutama di industri minyak, bikin ekonomi lumpuh total. Januari 1979, Shah akhirnya pergi dari Iran. Cuma beberapa minggu kemudian, Ayatollah Khomeini pulang dari pengasingan dan disambut jutaan orang di jalan. Jadi, apa sih yang lahir dari revolusi ini? Sesuatu yang benar-benar unik. Sistem pemerintahannya itu didasarkan pada konsep vilayat-e-faqih atau perwalian fuqaha. Intinya ini sistem hibrida. Ada institusi republik kayak presiden dan parlemen yang dipilih rakyat, tapi otoritas tertinggi, keputusan akhir dalam semua urusan negara, ada di tangan seorang pemimpin agama, yaitu pemimpin tertinggi. Ini sebuah eksperimen politik yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan di mana kita coba tarik benang merah dari semua kisah kekaisaran, keruntuhan, dan kelahiran kembali yang luar biasa ini. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan 2.500 tahun ini, dari Kores Agung sampai Khomeini, ya ini dia. Iran itu peradaban yang terus berubah, tapi nggak pernah sepenuhnya kehilangan jati dirinya. Kekuatan datang dan pergi, dinasti bangkit dan jatuh, tapi ada benang merah peradaban, bahasa, budaya, rasa sejarah yang dalam, yang terbukti luar biasa tangguh. Ini yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah melewati jatuh bangunnya begitu banyak kekaisaran, menghadapi invasi dan revolusi, dan selalu menemukan cara buat bertahan dan beradaptasi, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya bagi peradaban kuno ini? Kalau sejarah bisa jadi petunjuk, satu hal yang pasti, ceritanya masih jauh dari selesai.